Konflik Iran-Israel memanas hingga ke Qatar. Senin malam Iran menyerang pangkalan udara Al-Udeid di Qatar yang dioperasikan Amerika Serikat. Konflik ini turut mengancam perhelatan kualifikasi Piala Dunia. Konflik antara Iran dan Israel kini tak lagi semata menjadi persoalan politik dan militer. Dampaknya mulai terasa di dunia olahraga, khususnya sepak bola. Ketegangan yang meningkat di kawasan Timur Tengah secara tidak langsung akan mempengaruhi jalannya sejumlah laga, termasuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana hanya Indonesia satu-satunya wakil yang tidak berasal dari Timur Tengah. Belum lama ini, AFC telah mengumumkan bahwa tuan rumah putaran keempat adalah Arab Saudi dan Qatar. Namun, melihat kondisi Timur Tengah yang tengah memanas bak neraka, bukan tidak mungkin FIFA akan membatalkan penunjukan kedua negara tersebut sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Mungkinkah status tuan rumah dua negara itu dicabut? Bisakah FIFA bersikap tegas? Dan jika benar dicabut, mungkinkah hal itu membawa keuntungan bagi timnas Indonesia? Ronde keempat ini pada dasarnya bukan sekadar tahap menuju Piala Dunia. Ini adalah arena paling ganas untuk memperebutkan dua tiket otomatis ke Amerika Serikat. Indonesia, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, Oman, dan Arab Saudi akan saling beradu kekuatan. Tapi yang jadi masalah, AFC justru menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah, alih-alih memilih tempat netral. Irak, Oman, hingga Uni Emirat Arab pernah melayangkan protes keras kepada FIFA dan AFC terkait penunjukan Arab dan Qatar sebagai tuan rumah. Mereka mempertanyakan transparansi soal penunjukan kedua negara tersebut. Meski mendapatkan protes, AFC tetap pada keputusan mereka tanpa adanya penjelasan lebih detail. Dugaan adanya main mata antara AFC, Qatar, dan Arab Saudi pun mengemuka. Kenapa bisa diduga ada jabat tangan di bawah meja? Jawabannya cukup sederhana. Dengan melihat bagaimana tiba-tiba AFC mengubah aturan ronde keempat. Semula sebenarnya akan memakai sistem gugur, tapi diubah menjadi sistem Liga Mini, dengan dibagi menjadi dua grup menggunakan sistem round robin. Semua laga di satu grup dimainkan di satu tempat, dan perubahan ini terjadi tanpa pemberitahuan sama sekali. Isu soal penunjukan Arab dan Qatar sebagai tuan rumah ronde keempat hingga format laga yang berubah pun, mendapat banyak respons di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak yang curiga bahwa ini hanya akan menguntungkan tim-tim Timur Tengah. Indonesia seperti dianaktirikan karena menjadi satu-satunya tim yang akan menempuh perjalanan lebih jauh. Kendati Patrick Kluivert sendiri tak mempermasalahkannya. Namun, belum juga undian putaran keempat dilakukan, eskalasi konflik di Timur Tengah meningkat. Iran dan Israel saling serang, membuat dunia bergejolak. Di Timur Tengah, perang bukannya mereda, tapi kian runcing dan memanas. Dalam situasi ini, spekulasi untuk memindahkan tuan rumah putaran keempat mencuat, karena tidak mungkin melanjutkan laga dalam situasi perang, seperti yang tertuang dalam aturan FIFA. Dan kini ada satu pertanyaan penting, apakah FIFA akan turun tangan? Dalam dunia sepak bola, AFC memang punya otoritas di Asia, tapi tetap saja FIFA adalah badan tertinggi yang bisa mengubah, membatalkan, bahkan memaksa perubahan demi keselamatan dan kelancaran kompetisi. FIFA punya rekam jejak soal ini, terutama yang berkaitan dengan geopolitik suatu negara tuan rumah. Ketika pandemi melanda, Cina mundur dari tuan rumah Piala Asia 2023, dan AFC langsung mengalihkan penyelenggaraan ke Qatar. Situasi darurat mengharuskan tindakan cepat. Meski bukan perang, keputusan itu menjadi presiden penting bahwa tuan rumah bisa berubah karena faktor non-teknis. Lebih jauh ke belakang, Suriah, Irak, dan Yaman menjadi contoh nyata negara yang dilarang menyelenggarakan laga kandang atau ikut berpartisipasi di kompetisi resmi FIFA karena konflik dalam negeri. Timnas Suriah pernah harus bermain kandang di Malaysia dan Oman karena dilanda perang, dan FIFA tak memberikan izin bermain. Irak pun sempat tak bisa berpartisipasi dalam Asian Games dan sebagian besar kompetisi Arab selama bertahun-tahun karena Perang Teluk 1990. Dengan semua ini, intervensi FIFA bukan hal mustahil. Bahkan, mungkin diperlukan dalam situasi sekarang. Bahkan timnas Palestina terpaksa beberapa kali memainkan laga kandang di Yordania dan beberapa negara lain, karena situasi di tepi barat dan sekitarnya.
Namun, langkah mengubah tuan rumah bukan hanya soal hitam putih keputusan. Qatar dan Arab Saudi adalah investor besar dalam tubuh AFC. Selain itu, mereka juga punya stadion yang didanai miliaran dolar. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa kedua negara itu memiliki infrastruktur yang baik untuk menjadi tuan rumah. Selain itu, mereka punya jaringan sponsor, kontrak siaran, dan yang paling sensitif, pengaruh politik. Misalnya saja Qatar, yang punya Nasser Al-Khelaifi, sosok yang dalam hampir 10 tahun terakhir berperan besar dalam dunia sepak bola modern. Belum lagi di jajaran Dewan FIFA ada dua nama yang berasal dari Arab Saudi dan Qatar, yakni Sheikh Hamad Khalifa Al Thani dan Yasir Al-Misehal. Mengganti mereka sama artinya dengan menyulut ketegangan baru di level diplomatik. Juga bisa jadi FIFA sendiri yang akan kehilangan pendanaan. Qatar Airways, maskapai penerbangan milik Qatar, dan Aramco, perusahaan minyak dan gas asal Arab Saudi, adalah dua perusahaan yang menyumbang dana besar pada FIFA. Jika FIFA berani mengambil tindakan dengan mencabut hak tuan rumah dari Qatar dan Arab Saudi karena situasi memanas di Timur Tengah, artinya FIFA menjalankan tugasnya dengan semestinya. Tapi kalaupun putaran keempat dipindah, akan dipindah kemana? Pertama, negara seperti Jepang, Korea Selatan, atau negara-negara ASEAN bisa jadi opsi. Mereka relatif netral, aman, dan punya infrastruktur memadai. Malaysia misalnya, pernah jadi kandang timnas Irak dan pernah menjadi tuan rumah berbagai event besar. Kedua, ada kemungkinan bahwa format dikembalikan ke sistem home away. Meski peluang ini kecil, tapi format ini terasa lebih adil, walau secara logistik lebih rumit. Di sisi lain, hal ini bisa menghindari dominasi satu tuan rumah. Ketiga, apabila situasi makin buruk, opsi penundaan bisa dipertimbangkan. Namun, ini akan berdampak pada jadwal tim-tim peserta, jadwal liga domestik, dan kesiapan menuju Piala Dunia 2026. Semua opsi punya risiko dan biaya besar. Tapi jika keselamatan pemain dan integritas kompetisi menjadi prioritas, semua itu harus diutamakan. Pada akhirnya, sepak bola selalu ingin menjadi tempat yang netral. Tapi netralitas bukan hal yang mudah di dunia yang penuh garis perbatasan, rudal, dan negosiasi energi. Sejarah telah membuktikan, di tengah roket dan diplomasi, nasib sepak bola seringkali hanya menjadi pion. Namun, pion pun bisa mengubah permainan, jika dimainkan dengan cerdas dan berpihak pada semangat sportivitas yang sejati. Karena yang kita inginkan bukan cuma siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi apakah pertandingan bisa dimulai tanpa rasa takut dan berakhir tanpa kehilangan makna.